Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar cara menentukan perubahan entalpi suatu reaksi berdasarkan data energi ikatannya. Apa itu energi ikatan? Energi ikatan adalah jumlah energi atau kalor yang diperlukan untuk memutuskan 1 mol suatu ikatan antar atom dalam keadaan gas. Misal, kita memiliki data energi ikatan antar atom H dengan atom H lainnya sebesar 436 kJ per mol. Nah, ini artinya untuk memutuskan 1 mol ikatan ini atau ikatan antara atom H dengan atom H lainnya, itu diperlukan kalor sebesar 436 kJ per mol. Kemudian sebaliknya, jika kita ingin menyambung kembali atau mengikat kembali antara atom H dengan atom H lainnya, maka akan melepaskan kalor sebesar 436 kJ per mol. Makanya, untuk energi ikatan, karena membutuhkan kalor tandanya positif, nah berarti kalau dia ingin menyambung kembali ikatannya, maka tandanya adalah negatif. Jadi, untuk mencari nilai perubahan entalpi suatu reaksi, kita menggunakan rumus delta H sama dengan jumlah energi ikatan putus dikurang jumlah energi ikatan nyambung. Ikatan putus berarti berada di ruas kiri pada persamaan reaksi, sedangkan ikatan nyambung berada di ruas kanan. Kemudian, coba kita perhatikan persamaan ini. Di sini terlihat bahwa energi ikatan putus bertanda positif. Kenapa? Karena ketika ingin memutuskan ikatan, maka akan diperlukan kalor, makanya tandanya positif ya. Nah, sedangkan energi ikatan nyambungnya bertanda negatif. Kenapa? Karena ketika ingin menyambung atau membentuk ikatan itu melepaskan kalor. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal ya. Contoh yang pertama, diketahui energi ikatan rata-rata sebagai berikut. Energi ikatan C dengan H adalah 414 kJ per mol, Cl dengan Cl 244 kJ per mol, H dengan Cl 432 kJ per mol, dan ikatan antara C dengan Cl 326 kJ per mol. Perubahan entalpi untuk reaksi berikut yaitu CH4 ditambah Cl2 menjadi CH3Cl dan HCl adalah. Jadi yang ditanyakan adalah delta H untuk reaksi ini. Cara menjawabnya, pertama kita buat dulu rumus struktur dari masing-masing senyawa. Nah, hal yang perlu diingat sebelum kita membuat rumus struktur adalah, ingat, C harus memiliki 4 ikatan, kemudian H harus memiliki 1 ikatan, O harus memiliki 2 ikatan, kemudian golongan 7A seperti F, Cl, Br, I. Nah, itu masing-masing harus memiliki 1 ikatan. Dengan mengingat jumlah ikatan yang harus dimiliki suatu atom, itu akan memudahkan kita dalam membuat rumus struktur. Oke, sekarang kita lanjut membuat rumus strukturnya ya. Yang pertama untuk CH4. Lihat di sini, C mengikat 4H. Kita buat rumus strukturnya. C memiliki 4 ikatan, H masing-masing 1, berarti rumus strukturnya seperti ini. Untuk senyawa yang kedua atau molekul yang kedua, Cl2, berarti Cl berikatan dengan Cl. Ingat, Cl butuh 1 ikatan. Maka ikatannya atau rumus strukturnya seperti ini. Lanjut, membentuk CH3Cl. C butuh 4 ikatan. Mengikat 3H, yang masing-masing H butuh 1 ikatan. Kemudian, berarti yang satunya lagi mengikat atom Cl. Pas ya, C butuh 1, Cl juga butuh 1 ikatan. Kemudian yang terakhir, HCl. H berikatan dengan Cl. H butuh 1 ikatan, Cl juga butuh 1 ikatan. Maka ikatan antara H dengan Cl seperti ini. Setelah membuat rumus struktur, langkah berikutnya adalah kita masukkan data energi ikatannya ke dalam persamaan delta H sama dengan jumlah energi ikatan kiri dikurang jumlah energi ikatan kanan. Kita lihat ya, di sebelah kiri ada ikatan apa saja. Oke, lihat, ini ikatannya ya, yang garis-garis ini adalah ikatan. Jadi ikatan antara C dengan H ada 1, 2, 3, 4. Ini ikatan antara C sama H. Jadi 4C
dengan H. Lanjut, di sebelah kiri masih ada satu ikatan lagi, yaitu ikatan antara atom Cl dengan Cl. Cuma ada satu ya. Dikurang energi ikatan kanan. Kita lihat ada berapa ikatan di ruas kanan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ikatan juga ya. Kemudian 1, 2, 3. 3 di antaranya ikatan antara atom C dengan atom H. Kemudian ikatan antara atom C dengan Cl. Ini ya, C dengan Cl-nya ada 1. Lanjut, yang terakhir, ikatan antara atom H dengan Cl. Ada 1 juga. Nah, sebelum kita masukkan data energi ikatannya, kita sederhanakan dulu. Di sebelah kiri kan ada 4CH, ada 4 ikatan antara atom C dengan atom H. Di sebelah kanan ada 3 ikatan antara atom C dengan atom H. Nah, ini bisa kita kurangkan langsung, jadi 4 dikurang 3 berarti di sebelah kanannya habis, di sebelah kirinya tinggal 1 ikatan C dengan H. Setelah disederhanakan, baru kita masukkan data energi ikatannya. Jadi kita buat di sini ya, sama dengan data ikatan C dengan H, yaitu 414 kJ per mol. Jadi 414 ditambah Cl dengan Cl, 244. Nah, ini yang sebelah kiri kita jumlahkan. Kemudian dikurang yang sebelah kanan. C sama H-nya udah habis tadi ya. Sekarang tinggal C dengan Cl. C dengan Cl berarti 326 kJ per mol. Ditambah ikatan antara H dengan Cl, yaitu 432 kJ. Maka ini kalau dijumlahkan hasilnya 658 dikurang ini kalau dijumlahkan hasilnya 758. Jadi hasil akhirnya adalah 658 dikurang 758 atau sama dengan negatif 100. Jadi pada reaksi ini dilepaskan kalor sebesar 100 kJ per mol. Oke adik-adik, paham ya? Nah sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Entalpi pembentukan H2O sebesar negatif 242,5 kJ per mol. Jika energi ikatan antara H dengan H 436 kJ per mol dan O dengan O 495 kJ per mol, maka energi yang dibutuhkan untuk memutuskan 1 mol ikatan O dengan H adalah, di sini yang ditanya adalah EI-nya atau energi ikatannya si O dengan H. Pertama, kita buat dulu reaksinya, karena kan di sini belum dibuat tuh reaksinya. Reaksinya adalah reaksi pembentukan H2O. Jadi yang dibentuk adalah H2O berarti berada di ruas kanan. Kemudian dibentuk dari unsur-unsurnya, berarti H2 dan O2. Disetarakan ya, hanya udah pas. Tinggal kita menyamakan O-nya, berarti di sebelah kiri atau di O2 koefisiennya harus setengah. Di sini diketahui delta H-nya ya, yaitu sebesar negatif 242,5 kJ per mol. Lanjut kita buat rumus strukturnya. Untuk H2, rumus strukturnya seperti ini. Kemudian untuk O2, karena butuh 2 ikatan masing-masing O-nya, maka dia membentuk ikatan rangkap 2. Lanjut H2O. Setelah ini kita masukkan ke rumus delta H-nya. Sama dengan, lihat, di ruas kiri ikatannya ada 2. Ada H dengan H, ada O rangkap 2O. O rangkap 2O-nya ada setengah ya. Kemudian dikurang energi ikatan yang ada di ruas kanan. Berarti ada 2 ikatan, O dengan H, kemudian O dengan H juga, jadi sama aja dengan 2OH. Terus kita masukkan datanya. Delta H itu nilainya negatif 242,5 kJ per mol. Kita isi ya. Sama dengan H dengan H. Di soal diketahui besarnya 436. Kemudian O
Rangkap 2O 495, jangan lupa dikalikan setengah. Nah, ini yang di ruas kiri, dikurang ruas kanan 2OH. Ini tidak diketahui, ini yang ditanyakan ya. Lanjut, kita buat di sebelah kanan. 2OH bertanda negatif, kita pindahkan ke ruas kiri, berarti tandanya jadi positif. Nah, yang ini kita jumlahkan, T 436 ditambah setengahnya 495 adalah 247,5. Lalu, negatif 242,5 itu kita pindahkan ke ruas kanan, berarti tandanya jadi positif. Ini kita jumlahkan dulu ya, hasilnya adalah 683,5, baru ditambahkan lagi dengan 242,5. Maka hasilnya adalah 926. Nah, perhatikan 926 ini untuk 2 mol OH. Sedangkan ingat energi ikatan yang ditanya adalah untuk 1 mol ikatan O dengan H. Berarti untuk mencari 1 molnya kita bagi 2 ya. Hasilnya adalah 463 kJ per mol. Oke adik-adik, gampang ya. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih.